Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan IPS kali ini kita akan membahas materi mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN bersama saya Bu Aisyah. Yuk kita belajar IPS bersama. Tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi subtema ini diharapkan mampu mendeskripsikan makna kerjasama antar negara khususnya di wilayah ASEAN, menyebutkan faktor penghambat dan pendorong kerjasama antar negara, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN, menjelaskan pengaruh kerjasama antar negara terhadap ASEAN. Kerjasama sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, baik berbentuk lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Faktor pendorong kerjasama yang pertama ada perbedaan dan persamaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini menjadikan adanya kegiatan ekspor dan impor antar negara. Contohnya pada kegiatan ekspor yaitu Indonesia melakukan ekspor hasil pertanian kepada negara Singapura. Kemudian Indonesia juga melakukan impor beras dari negara Thailand, Vietnam, dan Myanmar untuk memenuhi kebutuhan negara Indonesia. Kemudian ada persamaan dan perbedaan wilayah geografis yang ditujukan untuk menjaga keamanan serta stabilitas negara kawasan tersebut. Contohnya dengan membentuk suatu organisasi, salah satunya adalah ASEAN. Kemudian ada perbedaan teknologi yang menyebabkan adanya transfer teknologi dari negara pembeli peralatan teknologi pada negara pembuat. Faktor penghambat kerjasama yang pertama ada perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi yang dimiliki oleh sebuah negara berbeda-beda, jadi dapat menghambat terjadinya kerjasama. Kemudian ada konflik dan peperangan, di mana konflik dan peperangan dapat mengganggu stabilitas dari negara tersebut. Kemudian ada kebijakan protektif yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing dalam perekonomian dengan cara pemerintah membatasi kegiatan impor agar para pengusaha dalam negeri itu mampu bersaing dengan para pengusaha luar. Kemudian ada perbedaan kepentingan negara. Prinsip kerjasama ASEAN, di mana yang pertama menghormati kemerdekaan setiap negara, kedua tidak ikut campur dalam urusan negara anggota, ketiga apabila ada perdebatan dan perbedaan lebih baik diselesaikan dengan cara damai, keempat tidak melakukan atau menggunakan senjata dalam menyelesaikan masalah karena penggunaan senjata akan menimbulkan perang, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan kerjasama secara efektif dan rasional. Tujuan kerjasama sendiri yaitu untuk menjalin kerjasama antar negara di wilayah Asia Tenggara. Contohnya itu ada di bidang sosial budaya, pendidikan, politik dan keamanan, serta ekonomi. Bentuk-bentuk kerjasama. Ini adalah bentuk-bentuk kerjasama, ada SEA Games yang dilaksanakan 2 tahun sekali, kemudian di bidang militer, dan ada di bidang budaya. Yang pertama, bentuk kerjasama sosial budaya bertujuan untuk terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Dengan contoh beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial budaya itu ada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesehatan, peningkatan kesejahteraan, SEA Games yang dilakukan 2 tahun sekali, dan ada pariwisata ASEAN. Selanjutnya ada bentuk kerjasama politik dan keamanan dengan tujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Nah, contoh bentuk kerjasamanya itu ada traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, kemudian ada konvensi ASEAN terhadap pemberantasan terorisme, ada pertemuan para menteri pertahanan, penyelesaian sengketa laut Cina Selatan, ada Zovan, dan ada kawasan bebas senjata nuklir.
Bentuk kerjasama ekonomi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara ASEAN dengan membentuk beberapa kerjasama, yaitu ada ASEAN Industrial Corporation, ada Lumbung Padi ASEAN, ini ada 3 negara, Indonesia, Vietnam, dan Thailand, yang ditujukan untuk bisa menyiapkan cadangan pangan bagi negara-negara yang mengalami krisis pangan. Kemudian ada ASEAN Free Trade Area AFTA, kemudian ada Koperasi ASEAN, ada Pembukaan Pusat Promosi ASEAN, dan ada MEA. Nah, di bidang ekonomi yang tadi sudah dijelaskan, bentuk kerjasamanya akan terjadinya ekspor-impor. Ya, contohnya itu pada kegiatan ekonomi AFTA, yaitu perdagangan berbasis dunia, kemudian ada MEA dan ada AICO. Untuk proyek industri bersama, di negara ASEAN ada pembangunan pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia, ada proyek vaksin di Singapura, pendirian pabrik tembaga di Filipina, proyek Abu Soda di Thailand. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, bentuk kerjasama di bidang pendidikan ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan agar berdaya saing internasional. Nah, dimulai dari adanya pembentukan organisasi menteri-menteri pendidikan di Asia Tenggara, kemudian ada ASEAN Council of Teacher Convention, kemudian ada penawaran beasiswa pendidikan, ada pertukaran pelajar, dan ada olimpiade tingkat ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya ada penyelenggaraan festival budaya, di bidang pendidikan ada pertukaran pelajar, di bidang ekonomi ada kesepakatan ekonomi Indonesia dengan negara Singapura, di bidang politik dan keamanan adanya pemberian bantuan tentara Indonesia di negara Kamboja. Pengaruh kerjasama ASEAN. Pengaruh bentuk kerjasama yang pertama di bidang ekonomi yaitu membentuk pasar tunggal dengan tujuan agar mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi asing yang dikenal dengan MEA. Melalui MEA ini, maka dapat membuka peluang suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara anggota ASEAN. Selain itu juga membuka pasar dan peluang lapangan kerja yang semakin bersaing, sehingga sumber daya manusia yang tercipta juga semakin berkualitas. Dan kegiatan ekonomi yang berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas bersaing bebas antar negara ASEAN. Di bidang politik, ada sengketa perbatasan wilayah, contohnya kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia, kemudian dimenangkan oleh negara Malaysia. Selain itu ada pekerja migran. Melalui kerjasama ini, diharapkan di bidang politik pada pekerja migran ini dapat meningkatkan kesejahteraan serta harkat dan martabat pekerja migran, juga berupaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh para pekerja migran. Selain pekerja migran, bidang politik juga mengenai masalah perdagangan manusia dan perbudakan yang terjadi di kawasan ASEAN. Kemudian ada di bidang sosial, salah satunya untuk mengatasi masalah-masalah mengenai kemanusiaan. Contohnya, pada tahun 2015, ribuan pengungsi dari Myanmar menggunakan perahu untuk mencari perlindungan ke negara tetangga. Nah, pengungsi ini dikenal sebagai manusia perahu. Nah, karena hal tersebut, ASEAN menghimbau agar negara anggotanya menerima pengungsi tersebut atas dasar rasa kemanusiaan. Kemudian ada pesta olahraga yang dikhususkan untuk difabel, dan ada AHA Center yang bertugas menggerakkan bantuan dan mengolah informasi terkait bencana. Kemudian di bidang budaya, ada untuk meningkatkan perkembangan komunitas ASEAN. Hasil kerjasamanya antara lain yaitu adanya Festival Budaya ASEAN yang dilaksanakan di Purwakarta pada tahun 2013. Kemudian ada perkemahan budaya serumpun ASEAN, dan ada industri musik.
Perkenalan budaya antar negara ASEAN ini memiliki tujuan agar masyarakat ASEAN saling mengenal budaya tetangganya, dan diharapkan juga melalui kegiatan ini, baik dari wisata domestik maupun mancanegara, dapat mengetahui kebudayaan dari masing-masing negara anggota ASEAN. Upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN ini meliputi 3 pilar ASEAN, yaitu di bidang ekonomi, politik, dan juga sosial budaya, di mana dalam pilar tersebut masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan yang berkaitan dengan sosial budaya, ketenaga kerjaan dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan politik keamanan dan ekonomi. Dan dalam bidang tersebut, juga ASEAN akan berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan. Nah, untuk terwujudnya 3 pilar tersebut, maka ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. 1. Negara ASEAN harus kompak, kemudian konsistensi, keterbukaan, saling memiliki, saling menghormati, kesetia kawanan sosial. Jika faktor pendorong tersebut sudah terpenuhi, maka akan terwujud peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Contohnya, peningkatan tersebut dapat dilihat dari stabilitas kawasan Asia Tenggara dan juga pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara yang sudah tercukupi. Nah, setelah kalian mempelajari materi tentang interaksi antar negara ASEAN, untuk lebih memahaminya, mari kalian kerjakan latihan soal berikut di buku tulis. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas secara lengkap, difoto, kemudian diupload sesuai dengan aturan yang sudah Ibu berikan. Sekian pembelajaran IPS pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga ilmu yang Ibu berikan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.